Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nama saya Ilham Rahim, SCMSI, dosen program studi manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahidin Tori. Disiplin ilmu saya adalah akuntansi, S1 akuntansi, S2 akuntansi. Pada semester ganjil mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya adalah akuntansi biaya, akuntansi manajemen. Sedangkan pada semester genap mengampu mata kuliah pengantar akuntansi 2, analisa laporan keuangan dan manajemen dana bank. Pada pembelajaran kali ini saya akan membawakan mata kuliah akuntansi 2 dengan jumlah SKS 2. Mata kuliah ini memiliki prasyarat akuntansi 1. Pada pertemuan ini perlu saya sampaikan deskripsi mata kuliah untuk akuntansi 2. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dasar yang relevan dengan proses pengelolaan keuangan perusahaan, di mana di dalamnya membahas pengetahuan tentang kas, piutang, persediaan, aset tetap, aset tak berwujud, kewajiban lancar, akuntansi untuk persekutuan dan perseroan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah akuntansi 2 ini diinginkan mahasiswa memiliki kemampuan membuat perencanaan dan pengendalian keuangan melalui pemahaman yang komprehensif terhadap komponen akun yang terdapat dalam laporan keuangan, khususnya neraca. Adapun metode perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk daring dan luring dengan model atau strategi pembelajaran, ceramah, diskusi, tanya jawab, serta penugasan. Dalam bentuk praktek dan non-praktek, perkuliahan menerapkan e-learning melalui pemanfaatan aplikasi seperti Google Classroom, Zoom Meeting, WhatsApp. Penilaian proses pembelajaran menggunakan komponen penilaian kehadiran, kuis keaktifan dalam kelas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Strategi pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan strategi ceramah yang bersumber dari buku untuk memberikan pemahaman teori kepada mahasiswa, serta tanya jawab atau kuis untuk membangun interaksi antara dosen dengan mahasiswa dan antara mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Pemberian tugas take home, tugas yang dibawa ke rumah, baik yang bersifat teori maupun yang bersifat kasus atau soal latihan, untuk melihat sampai di mana pemahaman mahasiswa atas materi yang diajarkan. Untuk mempermudah dan memperlancar komunikasi mahasiswa dengan dosen berkaitan dengan perkuliahan dan tugas, digunakan via WhatsApp group. Sedangkan untuk pengumpulan tugas menggunakan media Classroom. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama membahas tentang kas, kemudian yang kedua akun bank dan rekonsiliasi bank, yang ketiga piutang, yang keempat aktiva, yang kelima kewajiban dan ekuitas, yang keenam pencatatan piutang, yang ketujuh persediaan, yang kedelapan metode pencatatan persediaan, yang kesembilan menghitung nilai persediaan, yang kesepuluh aktiva tetap, pencatatan biaya aktiva tetap, pengendalian aktiva tetap, pelaporan bahan penyusutan, kewajiban, dan ekuitas. Sebelum memulai perkuliahan, setiap pertemuan terlebih dahulu mengucapkan salam dan meminta kesediaan salah satu mahasiswa untuk memimpin pembacaan doa belajar, dan begitu juga setelah selesai perkuliahan salah satu mahasiswa diminta untuk memimpin pembacaan doa setelah belajar. Doa dipandu dengan ajaran Islam yang non-muslim menyesuaikan. Berikut ini adalah cuplikan video pembelajaran saya pada mata kuliah akuntansi 2. Selamat menonton. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas tentang kas, ya.
Jadi sebelum kita masuk di pembahasan tentang kas kita baca doa, atau sebelum memulai pembelajaran kita baca doa sebelum belajar. Ya, Pak. Saya harap di antara kalian ada yang memimpin doa, ada yang bisa memimpin doa. Saya, Pak. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum pembelajaran marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan yang muslim, izinkanlah saya memimpin doa sebelum pembelajaran pada siang hari ini. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzukna fahma. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Terima kasih untuk pembelajaran tentang kas. Dari proses pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang definisi kas, tentang sistem pengendalian internal kas, dan sistem penerimaan kas, sistem pengeluaran kas, serta mampu menjelaskan tentang kas kecil yang ada di dalam perusahaan. Kalau kita dengar kata kas, kira-kira menurut Anda ini apa yang terlintas di pikiran Anda kalau dengar kata kas? Terkadang kas ini sering diucapkan tapi kita tidak tahu apa makna di balik kas itu. Jadi kas dalam arti sempit itu sama dengan uang, ya. Jadi uang tunai yang kita pegang ini itu adalah kasnya kita, ya. Tapi dalam arti luas, kas ini merupakan aktiva yang paling lancar, aktiva yang paling liquid. Yang di dalam neraca, aktiva itu ada pada posisi paling atas di sisi aktiva. Nah, kas dalam neraca penyajiannya itu terkadang digunakan satu rekening kas dan bank yang ada di perusahaan maupun kas yang ada di dalam bank. Jadi ada kas yang ada di perusahaan, ada juga kas yang ada di bank. Dalam bank. Ya. Kemudian kas dibagi menjadi dua rekening. Ada rekening kas yang di perusahaan, ada juga rekening bank yang menunjukkan saldo kas yang disimpan di bank. Oke, kita lanjut. Kemudian pengawasan intern terhadap kas. Adanya pengawasan intern terhadap kas karena kas ini adalah merupakan aset atau aktiva yang dimiliki oleh perusahaan yang tingkat likuiditasnya sangat tinggi dan berpotensi untuk terjadi penyimpangan terhadap kas tersebut, khususnya kas yang ada pada perusahaan. Makanya kas yang ada dalam perusahaan itu relatif kecil dibanding dengan kas yang ada di bank. Nah, untuk pengawasan intern terhadap kas, pengawasan terhadap intern terhadap kas, kemudian penerimaan kas, kemudian pengawasan intern terhadap pengeluaran kas. Oke, kita lihat pengawasan intern terhadap penerimaan kas. Setiap kali terjadi penerimaan kas, sebaiknya dicatat, ya. Harus dicatat. Jadi setiap terjadi transaksi penerimaan kas, bagian keuangan akan segera mencatatnya. Kemudian yang kedua, penerimaan kas tiap hari disetor seluruhnya ke bank, ya. Kenapa seperti itu? Karena dihindari adanya kas yang tersimpan di perusahaan terlalu besar, ya. Jadi harus segera disetor ke bank. Kemudian poin ketiga, petugas yang menangani urusan penerimaan kas tidak boleh merangkap sebagai pelaksana pembukuan.
Jadi berbeda yang menangani penerimaan kas dengan bagian pembukuan, ya. Kenapa? Karena dihindari jangan sampai dia yang terima, dia juga yang bukan. Itu bisa berpotensi pada penyimpangan terhadap kas tersebut. Kemudian yang keempat, apabila memungkinkan, sebaiknya diadakan pemisahan antara fungsi penerimaan kas dengan fungsi pengeluaran kas. Jadi tersendiri antara bagian yang menerima kas dengan bagian yang mengeluarkan kas. Itu dalam rangka untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap penerimaan kas. Kemudian pengawasan intern terhadap pengeluaran kas. Semua pengeluaran kas sebaiknya menggunakan cek, ya. Kenapa harus menggunakan cek? Agar pengeluaran itu bisa terkontrol, ya, bisa dikontrol, dan pengeluaran cek ini pada umumnya dalam jumlah yang besar dan untuk pembiayaan yang relatif besar jumlahnya. Kemudian yang kedua, cek harus diberi nomor urut terlebih dahulu. Kenapa harus diberi nomor urut terlebih dahulu? Agar cek itu memiliki identitas dan mudah untuk mengontrol keluarnya cek. Dan ini juga menandakan keabsahannya dari cek tersebut. Kemudian yang ketiga, cek hanya dapat ditandatangani apabila tujuan pembayarannya sudah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Jadi harus ada pejabat yang ditunjuk yang memiliki kewenangan untuk menandatangani persetujuan cek tersebut dalam rangka mencairkan dana atau kas dari bank. Kemudian yang keempat, cek harus ditandatangani oleh 2 orang pejabat yang ditunjuk oleh perusahaan. Jadi pada umumnya cek itu ditandatangani oleh 2 orang. Kenapa harus 2 orang? Karena di situ akan melekat pengawasan intern terhadap kedua orang itu. Jadi 2 orang ini saling mengawasi, ya, saling mengawasi dalam mengeluarkan dana atau kas dari bank dengan menggunakan cek. Kemudian yang kelima, cek yang telah dikeluarkan didukung oleh bukti pendukung, ya. Jadi harus ada bukti-bukti pendukung. Contohnya harus ada rincian biaya yang dikeluarkan, rekapan biaya yang akan dikeluarkan sesuai dengan jumlah cek yang akan dicairkan dananya dengan menggunakan cek. Baik adik-adik sekalian, untuk selanjutnya dari sampai materi ini, ketika ada yang mau ditanyakan, disilakan untuk bertanya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Sebut nama ya. Ya, perkenalkan nama saya Rusli Ajun, Pak. Mau Ya. bertanya. Silakan, Pak. Silakan, Rusli. Ya. Mengapa sistem pengendalian intern terhadap kas dianggap penting, Pak? Ya. Oke, pertanyaan yang bagus. Terima kasih, Saudara Rusli. Yang pertanyaan, mengapa sistem pengendalian intern terhadap kas itu sangat penting? Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kas itu adalah aktiva yang paling liquid, yang paling lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Karena aktiva kas ini, berupa kas ini, sangat mudah untuk diselewengkan di dalam perusahaan, maka perlu adanya pengendalian melalui pengawasan intern terhadap kas. Nah, kalau dia tidak diawasi, bisa saja yang mengelola kas itu melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap kas tersebut. Jadi seperti itu, Pak Rusli, ya. Oke. Iya, Pak. Kita lanjutkan. Jadi kas
kecil ya atau petty cash. Kas kecil ini kas yang ada di dalam perusahaan ya. Yang ada dalam perusahaan, kas kecil ini dibentuk oleh perusahaan dan nilainya relatif kecil dalam rangka untuk membiayai operasional perusahaan yang pembiayaannya dari transaksi yang nilai nominalnya relatif kecil ya. Nah, kas kecil ini atau petty cash ini memiliki beberapa metode pencatatan. Yang pertama adalah pencatatan sistem dana tetap atau impress fund system ya, atau impress fund system. Kemudian yang kedua, sistem dana berubah atau fluktuasi fund system ya. Ini terkait dengan metode pencatatan. Sistem dana tetap ini dalam pencadangan pengisian untuk dana tetapnya relatif tetap setiap pembentukan kas kecil dan bisa berubah apabila kebijakan dari pimpinan melihat tingkat kebutuhan biaya operasional perusahaan itu meningkat dan bisa juga menurun. Jadi di situ bisa dirubah. Kemudian kalau sistem dana berubah atau fluctuation fund system, ini sistem dana atau sistem pembentukan kas kecil dapat berubah-berubah tergantung dari tingkat kebutuhan, bisa naik atau bisa turun. Tapi terkait dengan metode pencatatannya, sistem dana tetap setiap dilakukan pengisian kas kecil pada saat itu juga dilakukan pencatatan ya, pencatatan terhadap pengeluaran yang bersumber dari kas kecil. Jadi petty cash ini adalah kas yang dibentuk oleh perusahaan atau kas yang tinggal di dalam perusahaan yang nilainya relatif kecil untuk membiayai operasional perusahaan. Kas kecil ini terbagi menjadi dua dalam sistem pencatatannya dan sistem pembentukannya. Yang pertama adalah sistem dana tetap atau impress fund system ya. Kemudian ada sistem dana berubah atau fluctuation fund system. Sistem dana tetap ini dalam aspek metode pencatatan, setiap pembentukan atau setiap pengisian kas terhadap kas kecil ini pada saat itu juga dicatat pengeluaran yang bersumber dari kas dan tidak perlu dibuatkan jurnal. Di satu sisi sistem dana tetap ini pencadangan untuk pengisian kas kecil itu perusahaan sudah mencadangkan dengan metode pencadangan kas yang bersifat tetap dan bisa berubah apabila ada kebijakan lain dari perusahaan mengingat situasi tingkat kebutuhan daripada biaya operasional perusahaan. Kemudian sistem dana berubah atau fluctuation fund system dalam pembentukan atau pengisian kas kecil ini dia berubah-berubah tergantung pada tingkat kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasional perusahaannya. Dari segi metode pencatatan kas kecil dengan menggunakan sistem dana berubah, setiap terjadi pengeluaran maka dibuatkan jurnal atau setiap terjadi pengeluaran akan dilakukan pencatatan dalam bentuk jurnal ya. Itu adalah perbedaan daripada sistem dana tetap dan sistem dana berubah. Nah, untuk sampai materi ini, adik-adik mahasiswa ada yang mau ditanyakan terkait dengan kas kecil atau materi yang sebelumnya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Pak. Ya, silakan sebut nama ya. Perkenalkan, nama saya Gefira Fatimah Zahra. Saya ingin apa yang dimaksud dengan petty cash? Ya,
Terima kasih atas pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan petty cash? Ada yang mau kasih tanggapan terhadap pertanyaan temannya? Saya, Pak. Ya, silakan. Sebutkan nama ya, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Warahmatullahi wabarakatuh. Jacqueline Toranga. Saya akan menjawab pertanyaan dari Gevira Fatimatusara. Dengan ini cash. Cash adalah cash yang dalam bentuk uang yang oleh perusahaan untuk membayar berbagai pengeluaran yang nilainya relatif kecil atau tidak ekonomis bila membayarnya dengan cek. Iya. Terima kasih. Saya kira jawaban yang tepat terhadap definisi daripada petty cash. Kemudian kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Perbedaan sistem impres dengan sistem fluktuasi. Jadi ada dua aspek yang sangat mencolok dalam perbedaan ini. Yang pertama adalah perbedaan dari aspek pembelanjaan kas kecil. Kemudian perbedaan dalam pengisian ulang kas kecil tersebut. Ketika menggunakan sistem impres atau impres method, pembelanjaan kas kecil ini tidak menggunakan jurnal, hanya perlu bukti pembayaran untuk bukti pengeluaran kas. Jadi ketika bagian yang menangani kas kecil ini mengeluarkan biaya, mengeluarkan kas, dia hanya membutuhkan bukti pengeluaran kas itu tanpa harus melakukan pencatatan dalam bentuk jurnal. Berbeda dengan fluktuasi metode ya. Fluktuasi metode ini ketika terjadi pengeluaran kas yang bersumber dari kas kecil, maka pada saat itu juga harus dicatat dalam bentuk jurnal sesuai dengan jumlah pengeluaran yang ada, sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi tersebut. Sedangkan dari aspek pengisian ulang, perbedaan impres dengan fluktuasi, kalau di impres, pengisian kas kecil kembali harus sesuai dengan kebijakan perusahaan dan sesuai dengan jumlah kas kecil pada saat pertama kali dibentuk. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa dalam sistem impres ini, pencadangan pengisian kas itu perusahaan sudah mencadangkan dengan sistem yang tetap ya. Bisa terjadi perubahan ketika kebijakan juga yang bisa merubah tergantung kondisi dan situasi jumlah biaya operasional perusahaan. Sedangkan pengisian ulang untuk fluktuasi metode atau metode fluctuation, jumlah nominal pengisian kas kecil sesuai dengan tingkat kebutuhan. Jadi bisa naik, bisa juga berubah jumlahnya pada saat pengisian ulang dari kas kecil. Nah, itu adalah perbedaan sistem impres dengan sistem metode. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, mungkin ada yang mau bertanya lagi tentang materi kas kepada Ade, disilahkan kalau ada yang ingin bertanya sebelum kita akhiri pertemuan ini. Ada? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hairunisa. Ya, silakan. Jadi saya mau bertanya, tolong Bapak jelaskan perbedaan metode impres dan metode fluktuasi dari aspek pembelanjaan kas kecil. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa perbedaan antara metode tetap dengan metode fluktuasi dari aspek pembelanjaan kas, ketika menggunakan metode impres, ketika terjadi pengeluaran, tidak perlu dilakukan pencatatan, dalam hal ini adalah pembuatan jurnal. Cukup hanya didukung dengan bukti pengeluaran, di mana pada bukti pengeluaran itu tanggal berapa terjadinya dan nilai nominal dari pengeluaran itu. Nah, di satu sisi metode impres ini nanti akan dicatat
jumlah pengeluaran atau rincian pengeluaran ketika pada saat dilakukan pengisian ulang kas kecil tersebut. Sedangkan metode fluktuasi, setiap terjadi transaksi pengeluaran yang sumbernya dari kas kecil, maka pada saat itu juga harus dilakukan pencatatan dalam bentuk jurnal, ya, sesuai dengan jumlah kas yang dikeluarkan. Saya kira cukup ya dari pertanyaan adik-adik tadi. Sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini, saya meminta kesediaan adik-adik, diantaranya salah satu orang untuk membaca doa setelah belajar. Silakan, ada yang bisa baca doa? Silakan, ada yang bisa baca doa? Silakan. Iya, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna gatinaba. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada adik-adik. Sebelum saya akhiri perlu saya sampaikan bahwa tugas untuk pertemuan ini silakan akses di Google Classroom, informasinya ada di situ. Kalau ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan tugas tersebut, bisa dikomunikasikan via WA. Terima kasih atas perhatian adik-adik dalam proses pembelajaran ini. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, minallahil musta'an wa alaiktikla, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video deskripsi diri saya dan deskripsi mata kuliah dan proses pembelajaran pada mata kuliah akuntansi 2 dengan ucapan terima kasih. Wallahumma biqil aqwan tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.